Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Guntur Lebih Sempirade. Saya akan menjelaskan tentang karakter yang dimiliki orang kreatif. Karakter yang dimiliki orang kreatif adalah sebenarnya mengembangkan dirinya sendiri untuk memunculkan sesuatu kreativitas secara maksimal. Ya, jangan bermalas-malas, lakukan apa yang ada di pikiran kita. Ya, itu mungkin mempunyai banyak poin. Yang pertama yaitu orientasi asosiatif, maksudnya adalah karakter yang dipenuhi imajinatif, menyenangkan, kaya ide, mampu berkomitmen, dan bisa membedakan fakta dan fiksi. Yang kedua yaitu keorisinilan, seperti sikap mau melawan aturan, yang harus siap memberontak karena kebutuhan dan kesadaran bahwa orang lain tidak ada yang mau melakukan sesuatu. Itu kita melawan karena tidak mau melakukan sesuatu mereka apa yang telah kita beritahukan. Yang ketiga itu motivasi. Motivasi adalah orang-orang kreatif perlu memegang tujuan inovatif, kuat saat menghadapi masalah sulit, dan berani tampil. Ambisi, karakter yang penuh ambisi diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain, menarik perhatian, dan keinginan untuk diakui. Nomor 2, cara membangun keahlian dan pengetahuan untuk bidang usaha jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi menurut undang-undang yaitu suatu keinginan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang ada pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung, instalasi mekanikal dan elektrikal, dan juga pembangunan prasarana sipil. Oleh karena itu dalam menjalankan kita harus belajar dengan orang yang lebih berpengalaman, seperti mencari kepada misalnya kayak di kampus, mencari pada senior atau dosen yang lebih mengetahui tentang apa di bidang keteknik sipilan, bagaimana caranya. Yang pertama kita akan menjelaskan pilih jenis usaha jasa konstruksi yang kita inginkan. Seperti yang telah disebut di atas, perusahaan dapat berupa jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, atau layanan terpadu. Yang kedua itu klarifikasi usaha konstruksi. Misalnya konstruksi saya. Jika saya seorang kontraktor, klarifikasi yang dimaksud berupa konstruksi sipil, konstruksi bangunan, instalasi listrik, atau konstruksi khusus. Saya juga harus memilih sub klarifikasi. Yang ketiga itu cari partner lokal. Cari partner lokal ini seperti orang yang berada di daerah itu sendiri, orang asli situ. Karena adanya peraturan dalam pemilihan, Anda perlu mendirikan perusahaan dengan warga lokal. Struktur ini dikenal sebagai PTMA atau perusahaan joint venture. Perusahaan memiliki jumlah minimum investasi yang dimana 25% dari total investasi dibayarkan sebagai modal awal. Proses pendirian perusahaan membutuhkan waktu 2 bulan, walaupun Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa persyaratan untuk membangun sebuah perusahaan, yaitu yang pertama izin bisnis dan partisipasi dari BKPM, yang kedua surat domisili, yang ketiga akta pendirian yang telah diaktakan oleh notaris, yang keempat yaitu tanda daftar perusahaan, yang kelima nomor pokok wajib pajak. Ya, yang keempat itu mendapat kartu tanda anggota asosiasi konstruksi. Yang pertama, GPEXI, Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia. Jika kategori layanan saya merupakan kontraktor, itu bagian kontraktor, dia GPEXI, Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia. Yang kedua itu GPENRI, Gabungan Perusahaan Nasional Rancangan Bangunan Indonesia. Jika kategori layanan saya merupakan layanan terpadu EPC. Yang ketiga itu INKINDO, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia.
jika kategori layanan konstruksi saya itu merupakan konsultan konstruksi. Yang kelima itu memiliki sertifikat yang dibutuhkan. Sebagai perusahaan konstruksi, saya mungkin harus memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat entitas bisnis yang berisi data klarifikasi dan subklarifikasi bisnis. Yang data-data yang harus diperlukan yaitu sertifikat keterangan ahli, yang kedua kartu tanda anggota asosiasi konstruksi, yang ketiga yaitu sertifikat badan usaha. Keenam, mendaftar lisensi bisnis. Lisensi bisnis ini memiliki SBU atau sertifikat lainnya. Ketika kita mempunyai sertifikat lainnya itu, mungkin kita bisa membangun usaha seperti yang di atas kita telah jelaskan. Saya akan menjelaskan nomor 3, ciri berpikir kritis menuju sukses membangun ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang keteknikan. Yang pertama, suka berimajinasi tapi tetap berpijak pada kenyataan. Seperti orang yang mempunyai pemikiran atau hayalan yang tinggi, itu tidak menjadi masalah karena mungkin ia berpikir atau berimajinasi ke depannya bagaimana ia melakukan agar itu bisa menjadi kenyataan. Yang kedua yaitu memiliki banyak energi tapi bisa tetap fokus. Orang kreatif memiliki banyak energi baik secara fisik maupun mental. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan sesuatu hal yang menarik perhatian orang lain dengan konsistensi tinggi, akan tetapi bukan berarti orang yang kreatif itu hiperaktif. Orang yang berpikir kreatif itu mungkin kebanyakan ia dinilai oleh orang lain itu membuang waktu, tiada manfaatnya untuk kedepannya, tetapi mungkin ia berpikir bagaimana ia bisa memanfaatkan hal itu untuk orang lain dan berguna untuk orang lain juga. Yang ketiga, lebih dari cerdas. Lebih dari cerdas ini kecerdasan IQ berkaitan dengan kreativitas. Orang yang cerdas dilihat dari skor IQ-nya rata-rata memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mampu berpikir kreatif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara-cara kreatif. Ya, mungkin orang yang mempunyai IQ yang tinggi itu adalah orang cerdas. Orang cerdas bisa memanfaatkan pikirannya dengan cara berpikir ke depannya untuk membangun bagaimana kita dengan cara pemikiran kita ini kita bisa menguntungkan untuk orang lain, berpikir ke depan. Yang keempat yaitu suka bermain tapi tetap disiplin. Kita bermain dengan orang lain, ceritain tentang berpikir ke depannya dengan bermain. Kita berpikir dan bermain itu jangan sampai kita membuang waktu-waktu kita untuk hal yang tidak penting. Memiliki fashion yang kuat tapi tetap fleksibel. Orang kreatif mencintai pekerjaan yang dilakukan untuk bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun di satu sisi mereka juga fleksibel. Misalnya penulis yang karyanya sudah tidak perlu diragukan lagi, tapi tetap mendengarkan dan menghargai masukan serta kritik dari editor dan orang-orang sekitar mengenai tulisannya. Ini mungkin orang kreatif itu mungkin menerima masukan dari orang lain, tetapi jika ada orang dia mempunyai di bidang situ tetapi orang lain memberikan masukan, dia tidak menerimanya, berarti itu orang sangat salah. Dan setiap masukan-masukan itu yang diberikan mempunyai banyak arti atau bisa kita gunakan untuk kedepannya. Yang keenam yaitu bisa ekstrovert ataupun introvert. Ada dua tipe kepribadian umum di dunia, yaitu si introvert yang tertutup dan si aktif ekstrovert. Menurut sebuah penelitian, orang yang kreatif cenderung tepat
berada di tengah keduanya. Kepribadian campuran introvert dan extrovert disebut dengan ambivert. Yang keempat yaitu membangun kreativitas. Yang pertama itu belajar. Mungkin kita belajar dari kecil hingga besar, mungkin kita merasa bosan, tetapi dengan cara belajar kita bisa mengembangkan ide-ide dari pembelajaran tersebut untuk bisa melakukan ke depannya. Yang kedua, pelatihan. Jika kita sudah mempunyai banyak pengalaman atau pembelajaran yang kita miliki, kita mesti membutuhkan latihan untuk mengasah lebih tajam bahwa di mana kita lebih fokus atau lebih ahli di bidang tersebut. Yang ketiga, investigasi. Membayangkan sebuah ide distribusi harus memperoleh informasi yang cukup mengenai klien, termasuk bidang usahanya, jasa yang ditawarkannya, karakter perusahaannya, dan lainnya. Kesalahan seorang desainer grafis yang terburuk adalah langsung melompat ke tahap merancang, karena sebenarnya tahap investigasi itu sangat penting untuk menghasilkan ide-ide yang faktual dan relevan. Pencerahan ini mungkin kita cerah, pemikiran kita itu cerah, kita berpikir kreatif bahwa bagaimana kita bisa ke depannya, kita berpikir cerah agar semua bisa terlaksana. Yang kelima, ideasi. Setelah melakukan serangkaian fase yang berat, desainer grafis akhirnya sampai juga di tahap awal penghasilan ide kreatif. Sebut saya terhadap itu ideasi, ide kreatif versus ide kreatif tambah generasi. Ide kreatif zaman sekarang mungkin banyak orang mempunyai banyak ide kreatif untuk orang lain, karena bagaimana kita bisa memberikan ide kita terhadap orang lain agar mereka bisa senang. Mungkin itu membuat mereka lebih nyaman. Karena kenapa? Di generasi sekarang ini mungkin perkembangan teknologi itu sangat penting. Ya, mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.